Trading forex merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan keuntungan di masa sekarang. Akan tetapi, ada banyak pola pikir negatif bisa jadi penghalang besar buat sukses di dalam trading forex. Nah, di video kali ini kita bakal bahas macam-macam negatif self-defense mechanism yang sering muncul dan bikin para trader pemula susah berkembang. Selain itu, juga bakal kita bahas trik praktis buat ubah pola pikir negatifmu biar bisa jadi lebih positif dan produktif sehingga hasil trading kamu bisa lebih baik ke depannya. Nah, pertama-tama kita bahas dulu apa itu negative self-defense mechanism. Negative self-defense mechanism adalah respon psikologis yang kita punya buat ngehindarin atau ngelindungin diri dari masalah, ketidaknyamanan, atau ancaman yang bersifat emosional. Contoh gampangnya gini, misal, pernah nggak sih kamu dapat nilai jelek di kelas, terus kamu bilang gini, ya jelas aku dapat nilai jelek, orang aku aja nggak ikut les kayak teman-temanku kok. Atau mungkin ada juga yang responnya begini, ya nggak apa-apa lah, aku dapat nilai jelek. Orang gurunya aja nggak bisa ngajarin dengan benar. Alasan-alasan inilah yang disebut dengan negative self-defense mechanism. Di trading forex, mekanisme ini sering muncul sebagai tanggapan atas kegagalan, ketidakpastian pasar, atau kerugian finansial. Misalnya, teman-teman trader sering punya alasan kenapa mereka rugi. Akan tetapi, seringkali alasan itu kurang masuk akal. Kayak kena loss gara-gara broker curang, atau kena berita, atau trading itu judi. Nah, alasan-alasan kayak gitu bisa jadi penghalang buat perkembangan trading kita sendiri. Ada beberapa jenis negative self-defense mechanism. Yang pertama, penyangkalan atau denial. Penyangkalan itu adalah waktu seorang trader nggak mau terima atau mengabaikan fakta atau kenyataan yang nggak sesuai sama ekspektasi atau keyakinan mereka sendiri. Contohnya, bisa aja mereka mengabaikan stop loss cuma karena masih yakin bahwa harga bakal balik arah. Nah, kalian gitu juga nggak? Hayo ngaku. Nah, kalau kalian masih seperti itu, lebih baik hati-hati deh mulai dari sekarang. Bisa jadi itu adalah negative self-defense mechanism dari dalam diri kamu sendiri. Yang kedua adalah projection. Contoh dari projection ini adalah ketika seseorang menyalahkan orang lain atau faktor eksternal buat masalah yang mereka hadapi. Padahal, sejatinya itu adalah kesalahan mereka sendiri. Contoh di trading forex, proyeksi bisa terjadi pada saat trader menyalahkan pasar, broker, atau faktor eksternal lainnya atas kerugian mereka. Yang ketiga adalah rasionalisasi. Rasionalisasi itu adalah ketika seseorang trader mencoba memberikan alasan yang masuk akal, kelihatannya masuk akal untuk tindakan atau keputusan mereka. Padahal sebenarnya nggak masuk akal sih. Misalnya, trader ngehibur diri sendiri pas kena margin call dengan berargumen kalau mereka cuma sial aja kali ini, tanpa mau ngakuin bahwa kesalahan atau kurangnya strategi dari mereka. Atau yang lebih parah biasanya pada bilang gini, trader itu nggak akan pernah bisa berhasil kalau nggak pernah ngalamin margin call. Ayo, ada yang begitu juga nggak? Kalau ada, sebaiknya hati-hati ya mulai sekarang.
karena bisa jadi itu adalah salah satu bentuk dari negative self-defense mechanism. Yang keempat, regresi. Regresi itu adalah ketika seorang trader kembali ke perilaku yang lebih primitif atau enggak dewasa waktu lagi berada di dalam sebuah stres atau tekanan. Di dalam trading forex, regresi bisa jadi waktu seorang trader mulai ambil keputusan yang impulsif atau emosional pas lagi ngadepin kerugian atau ketidakpastian pasar. Nah, ini bahaya banget teman-teman. Nggak sedikit ya saya dengar bahwa trader forex itu bisa sampai cerai sama istrinya gara-gara habis loss. Bahkan ada yang gara-gara trading forex, anak-anaknya dibentak-bentak, bahkan istrinya dimarah-marahin nggak jelas. Nah, ini udah bahaya teman-teman. Yang kelima, avoidance atau penghindaran. Penghindaran itu terjadi ketika seorang trader mengabaikan situasi atau tanggung jawab yang bikin stres atau nggak nyaman. Di dalam trading forex, penghindaran bisa terjadi ketika seorang trader nggak mau menghadapi kenyataan atau terima resiko dalam trading mereka. Jadi, mereka nggak mau ngecek hasil trading atau ambil tindakan buat memperbaiki strategi mereka sendiri. Biasanya trader seperti ini akan nggak mau trading lagi dan keluar dengan menjelek-jelekan industri trading forex itu sendiri. Ada yang bilang trading itu judi lah, ada yang bilang trading itu mustahil karena ngelawan Barner, sehingga itu menjadi alasan mereka untuk berhenti dari dunia trading tanpa melihat bahwa sebenarnya merekalah yang kurang pengetahuan dan ya biar gak malu aja gitu ya kan. Nah, kita kan udah bahas nih barusan ada 5 tipe negative self-defense mechanism. Apabila trader gak mau mengubah dirinya sendiri, maka akan ada 2 kerugian. Yang pertama adalah kerugian finansial. Salah satu dampak buruk dari negative self-defense mechanism dalam trading forex itu adalah kerugian finansial. Ketika seorang trader pakai penyangkalan, proyeksi, rasionalisasi buat ngehindarin dan mengakui kesalahan mereka mungkin akan terus-menerus mengulang pola yang sama. Dan pola yang sama terjadi terus-menerus dan bikin mereka rugi, maka kerugian tersebut akan bertambah besar. Makanya jangan kaget, di dalam trading forex ada beberapa trader, bahkan banyak trader yang awal-awal deposit mungkin cuma $25, kemudian tiba-tiba naik terus sampai kalau di total ternyata bisa sampai $10.000, $20.000, $100.000. Itu terjadi ya. Jadi jangan kaget. Kenapa? Karena mereka melakukan pola yang sama terus-menerus. Sehingga kerugian ini perlu menjadi sebuah acuan buat trader untuk berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, kerugian psikologis. Negative self-defense mechanism bisa bikin stres dan kecemasan tinggi buat seorang trader. Ketika mereka ngelakuin penyangkalan, regresi, mereka bisa merasa tertekan atau frustasi karena nggak bisa menghadapi kenyataan atau ambil keputusan berdasarkan emosi. Nah, kerugian psikologis ini itu tidak terjadi 1 hari atau 2 hari, melainkan bisa bertahun-tahun. Mereka terjebak dalam sebuah siklus yang namanya cycle of doom. Nah, untuk pembahasan cycle of doom, kita nggak akan bahas lebih lanjut di video ini, tapi intinya adalah itu adalah sebuah siklus di mana trader itu
mengulangi kesalahan yang sama, gonta-ganti strategi dari yang satu ke yang lain. Begitu terus, sampai mereka akhirnya capek sendiri. Dan ini biasanya bertahun-tahun. Dan ini bisa menjadi sebuah kerugian psikologis yang perlu diwaspadai oleh para trader. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengubah mindset agar terhindar dari mekanisme pertahanan diri yang negatif atau negative self-defense mechanism. Tenang saja teman-teman. Saya sudah menyiapkan langkah-langkah supaya bisa membantu kalian semua untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kinerja trading kalian. Yang pertama, trader perlu yang namanya self-awareness atau kesadaran diri. Self-awareness itu kayak dasar penting banget buat jadi seorang trader yang sukses. Ini tentang kamu mengerti diri kamu sendiri dengan baik, termasuk bagaimana cara kamu berpikir, bereaksi, meluapkan emosi, kelebihan dan kekuranganmu pun kamu juga harus tahu. Di dunia trading forex, kesadaran diri itu bikin kamu bisa tahu pola pikir dan tindakan negatif yang mungkin bikin kamu nggak bisa ambil keputusan trading yang bagus. Ini juga bakal ngefokusin kamu buat lebih sadar sama emosi kayak keserakahan, ketakutan, atau ekspektasi yang berlebihan, sehingga bisa bikin kalian semua nggak bisa mikir jernih. Dengan lebih mengerti diri sendiri, kita bisa belajar buat kontrol emosi dan ambil keputusan trading yang lebih cerdas. Nah, kebetulan banget nih, buat kamu yang nonton video ini sebelum tanggal 8 Maret 2024, kamu bisa ikutan webinar kita berjudul Pentingnya Membangun Self-Awareness bagi Trader Pemula. Webinar ini gratis ya teman-teman. Kalian bisa gabung aja di Telegram Jadi Trader, karena link Zoom-nya akan dibagikan 1 jam sebelum acara dimulai. Dan ingat, ini gratis. Jadi siapapun bisa ikut join dan ajak teman-teman trader di luar sana untuk ikutan join juga. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Nah, ini adalah langkah pertama buat jadi trader yang lebih hebat. Pendidikan dan pelatihan itu penting banget buat trader pemula, buat belajar dasar-dasar trading forex. Jadi, kita bakal belajar macam-macam konsep dan strategi dalam trading kayak analisa teknikal, fundamental, dan manajemen resiko, serta psikologi trading. Dengan belajar terus-menerus, kita bisa berkembang dan memiliki pengetahuan yang lebih buat menghadapi volatilitas pasar dengan lebih percaya diri. Ini juga bisa bikin kita lebih ngerti tentang resiko dan peluang dari setiap keputusan trading yang kita ambil. Yang ketiga, buatlah rencana trading yang jelas. Ini penting banget buat ngatur emosi dan nggak terpengaruh pas lagi trading. Dalam trading plan ini, kita bakal masukin macam-macam kayak strategi trading, aturan risk management, aturan lot, SL-nya di mana, TP-nya di mana, dan jangan lupa time management-nya juga. Dengan punya rencana yang sangat terperinci, kita punya arahan yang jelas untuk bertindak. Jadi kita bisa lebih gampang ngekontrol emosi kayak keserakahan atau ketakutan waktu trading. Rencana trading juga dapat membantu kita buat tetap konsisten dan disiplin dalam melihat pasar. Yang keempat, manajemen resiko yang baik. Manajemen resiko itu kuncinya sukses dalam trading forex. Ini tentang cara kita atur ukuran posisi, pasang stop loss, dan tentuin target keuntungan secara rasional.
Trader pemula perlu buat belajar ngerti dan ngatur resiko dengan baik biar bisa ngelindungi modal dari kerugian besar dan tetap stay di permainan dalam jangka panjang. Dan kalau bisa, saran saya, resikonya tiap transaksi itu kurang lebih sama. Jadi jangan berdasarkan pip, tapi berdasarkan dolar ya. Jadi kalau misal berapa lebar areanya, mau areanya 5 pip, 10 pip, nah tapi resikonya sama semua. Nah, saran saya begitu. Dengan manajemen resiko yang bagus, kita bisa ngurangin stres waktu trading dan juga ningkatin kepercayaan diri kita dalam ngadepin volatilitas market. Yang kelima, jangan lupa untuk bikin jurnal trading. Nah, ini tuh sangat menjadi kayak semacam momok tersendiri bagi para trader. Padahal jurnal trading itu benar-benar bermanfaat buat kita ngikutin dan ngasah kemampuan trading kita. Dengan mencatat setiap transaksi trading yang kita lakuin, termasuk alasan dibalik keputusan kita, hasilnya, dan apa yang kita pelajari dari setiap trading plan kita bisa dapat wawasan berharga tentang kebiasaan dan hasil trading kita. Jurnal trading juga membantu kita buat belajar dari kesalahan kita sendiri dan mengidentifikasi area mana yang bisa kita perbaiki. Ini buat kita bisa terus berkembang dan ngasah skill trading kita dari waktu ke waktu. Yang keenam, konsultasi dan mentoring. Nah, buat nambah wawasan dan dukungan, konsultasi sama mentor atau gabung dengan komunitas trading itu penting banget. Mentor atau teman trader yang lebih berpengalaman bisa kasih saran-saran yang berguna tentang strategi trading, manajemen resiko, atau cara ngatasin tantangan psikologis waktu trading. Selain itu, dukungan dari teman-teman trader lain juga bisa bantu kita tetap termotivasi dan fokus buat mencapai tujuan trading kita sendiri. Oke teman-teman, itu tadi adalah strategi agar kalian bisa tetap terhindar dari negative self-defense mechanism. Semoga pembahasan di video kali ini bermanfaat, dan buat kalian yang suka video-video seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan share video ini ke teman-teman trader yang lain supaya lebih banyak lagi yang tertarik untuk jadi trader.